Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita akan mulai ibadah kebaktian rumah tangga malam hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu. Kekasih Kristus yang ibadah di rumah, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama mengawali ibadah malam hari ini. Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat dan apa yang seterusnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Mari kita habiskan ibadah kebaktian rumah tangga malam hari ini, seraya dalam setiap hati kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dari dulu, kini, selama-lamanya. Maka ibadah kebaktian rumah tangga malam hari ini jadilah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kekasih Kristus, kita akan mendengar bagian firman Tuhan malam hari ini. Untuk itu kita menyiapkan hati kita seraya menyanyi dari Kidung Jemaat 400 bait yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah dan apa yang seterusnya. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari bersama kita berdoa untuk firman yang kita terima. Demikian pujian kami ya Tuhan, bersama-sama kami seperjalanan dengan Tuhan dan upaya kami mendaki jalan mulia yang Tuhan sediakan. Melalui perenungan, membuka diri, menerima firman, kemudian kami melakukan dan membagikan, kiranya kami semakin naik di hadapan Tuhan dalam perkenanan-Mu. Untuk itu kuasai seluruh kehendak hati pikiran kami, sehingga sungguh firman Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan kami menerima doa kami. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Kristus, bersama saya mau mengajak kita membaca bagian firman Tuhan di Kejadian pasalnya yang ke-3, ayatnya 8 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang,
Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitmu. Kekasih-kekasih Kristus, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan, Shalom, kekasih Kristus yang beribadah di rumah masing-masing. Masih pada masa PPKM. Hari ini Rabu 21 Juli 2021. Dan puji Tuhan, saya kembali berkesempatan menyapa Ibu Bapak sekalian. Setelah kita membaca firman Tuhan, dan ini pernah dibentangkan oleh Pak Pendeta juga di bulan Juni, saya berusaha untuk mengingatkan kembali tema ini, dan bagian ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Pada waktu itu sama dengan hari ini, temanya adalah kasih dan keadilan Allah. Itu di satu sisi menghukum, di satu sisi mengampuni. Menghukum dan mengampuni yang dilakukan Allah berdasarkan kasih. Kasih Kristus, saya idealis menyampaikan firman Tuhan ini, seraya menganggap saya ini perlu juga mendengar nasihat Ibu Bapak sekalian. Maka untuk itu terima kasih untuk masukan, untuk pemahaman yang bersama-sama kita hidupi. Dalam bagian tema ini, maka Allah itu kasih. Di satu sisi Allah itu adil, dan bukan selamanya Allah itu menghukum, tetapi menanggung pelanggaran kita. Ini yang luar biasa. Jadi keadilan dan kasih Allah itu memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya menjadi korban. Bersatunya kasih dan keadilan Allah itu ada di dalam diri Kristus. Di satu sisi kita ini orang yang patut dihukum, di lain sisi karena kita percaya Tuhan yang mengasihi, sehingga Tuhan Yesus menggantikan posisi yang harusnya dihukum itu, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang melanggar tidak lagi kemudian dihukum, tetapi telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena ini adalah Ibu Bapak dan Saudara sekalian, maka saya mulai dari kaum wanita. Dalam kitab Kejadian dikatakan di pasal ketiga, wanita itu capa, pemberi kehidupan. Maka ketika mengikuti Tuhan Yesus, maka kemudian berkorban dan menghubungkan kembali diri dan keluarga kepada Tuhan. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah kaum bapak atau prianya Allah, selaku seorang imam yang bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan bertanggung jawab atas dosanya keluarga, sehingga menghubungkan diri dan keluarga kepada Allah, saya kira. Untuk itu, sebelum memasuki bagian firman Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang berada di rumah, Shalom, Shalom. Di nama Tuhan. Mari kita melihat bagian yang lebih dalam, dan saya bertanya kepada setiap kita, jika Allah itu kasih dan adil dan mengorbankan dirinya, lalu yang jadi pertanyaan adalah, apa wujud kasih dan keadilan Allah itu dalam diri kaum ibu dan kaum bapak atau kita sekalian?
Saudara kekasih Kristus, selaku hamba Kristus, saya ulang, yang meneladani Kristus bersatunya kasih dan keadilan itu dengan mengorbankan diri, maka kita yang hidup dalam ayon atau kuasa Kristus itu, lalu apa yang dilakukan? Hidup selaku hamba bagi keluarga. Saya kira itu yang luar biasa. Untuk itu teks Kejadian pasal 3 1 sampai 15 ini menjawab. Yang pertama, Bapak Ibu pengikut Kristus meneladani Kristus adalah jadi kalau saya ringkaskan ini sederhana, menjadi fasilitator, menjadi mediator. Di satu sisi menerima tanggung jawab dosanya sendiri dan dosa anggota keluarga. Yang kedua menghubungkan kembali. Tapi dalam rincian mari kita lihat Kejadian 3 8 sampai 15. Yang pertama, kita mewujudkan kasih dan keadilan Allah itu bukan menghukum, tetapi kita yang siap sedia menjadi fasilitator, mediator itu menghubungkan. Bapak Ibu, yang pertama adalah bertanggung jawab atas pelanggarannya sendiri. Ini biasa. Berikut, bertanggung jawab terhadap pelanggaran keluarga. Ini kaum bapak khususnya. Jadi ini yang pertama didahului dengan bertanggung jawab dulu menanggung. Lalu yang kedua, selaku cafa, selaku pemberi kehidupan, ibu-ibu, kaum ibu, dan selaku imam, yaitu menghubungkan kembali diri dan keluarga kepada Tuhan. Untuk itu ayat yang ke-8 sampai 14, jika kemudian pertanyaan itu muncul terus-menerus dalam kehidupan kita, apa wujud kasih dan keadilan Allah itu dalam diriku? Maka Bapak Ibu berkata, aku bertanggung jawab bukan atas pelanggaran dosaku di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan Allah. Saudara kekasih Kristus, ayat 8 sampai 14. Allah itu penuh kasih. Ini dasarnya. Sesungguhnya kalimat yang tepat adalah Allah tidak pernah menghukum, tetapi lebih kepada mengingatkan, menyadarkan konsekuensi yang telah Tuhan katakan. Jika engkau melanggar maka terpisah dengan Allah, maka kemudian dihukum. Dan ini adalah hal yang mesti diingat. Allah tidak menghukum, tetapi menyatakan, menyadarkan konsekuensi. Kekasih Kristus, yang jadi pertanyaan adalah, ketika manusia itu terpisah dengan Allah, ketika manusia itu melanggar firman Tuhan, apakah Tuhan membiarkan manusia itu terpisah dengan Allah? Apakah Allah membiarkan umat manusia itu mengalami kehidupan yang hancur terus-menerus? Ini yang jadi pertanyaan, karena sesungguhnya hidup kita ini adalah perayaan kasih karunia Allah. Allah tidak membiarkan kita terpisah dengan diri. Maka Allah yang tetap memiliki tujuan abadi. Karena Allah menciptakan manusia agar manusia menerima apa yang dimiliki oleh Allah. Hubungan kekal, sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang sesungguhnya Tuhan sediakan luar biasa. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membiarkan itu terus terjadi. Maka maksud abadi Allah dalam diri Kristus yang berkorban, Efesus 3 yang ke-11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya yang besar dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhan mendatangi umatnya dengan diri Kristus pribadi kedua ahli tunggal itu untuk menyatakan kehendaknya dengan sacrifice, pengorbanan diri untuk menghubungkan kembali manusia sampai kepada Allah. Apa yang dilakukan Allah sesuai dengan Efesus pasal 3 ayat yang ke-11? Allah yang maha kasih, Allah
yang maha murah menunjukkan pelanggaran. Ini penuh kasih menunjukkan pelanggaran kepada umatnya. Di Kejadian pasal 38 sampai 11. Cek di bagian itu. Apa yang dilakukan Allah ayat yang ke-8? Allah mendatangi manusia yang telah terpisah dengan diri Allah, penuh kasih, menjumpai umat Adam dan Hawa yang ketakutan, yang bersembunyi dari hadapan Allah. Allah memanggil manusia untuk apa? Menunjukkan kesalahannya dengan kasih, dengan pertanyaan. Di mana engkau? Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang keliru di keluarga, apakah anak saya di istri saya, Tuhan tidak memanggil istri atau anak. Yang pertama Tuhan panggil, Yoga, di mana fungsi? Saudara, kekasih Kristus ini untuk menyadarkan. Lalu ayat yang ke-9, Allah memanggil manusia untuk ditunjukkan kesalahannya. Di manakah engkau? Itu pertanyaan harusnya. Saya di sini Tuhan, mohon ampun tidak berfungsi Tuhan. Saya bersembunyi, saya tidak bertanggung jawab Tuhan. Harusnya menyadarkan akibat pelanggaran manusia itu, maka terpisah dengan Allah dan membutuhkan Allah, dan bukan justru bersembunyi, justru meninggalkan gereja, justru mempertanyakan Tuhan, justru mengambil keputusan karena kemarahannya, kejengkelannya, kekecewaannya, lari bersembunyi dari Tuhan. Saudara, ayat yang ke-10, Allah yang Maha Kasih selanjutnya membimbing dan menunjukkan pelanggaran itu seterusnya. Yang dilakukan berikutnya adalah Allah tetap mendatangi, Allah peduli, menunjukkan dengan kelembutan kasih-Nya, membimbing manusia itu kembali, membuat manusia itu sadar diri akan pelanggarannya. Konsekuensinya kehilangan otoritas Allah, mengalami ketelanjangan, yang kemudian memiliki rasa takut yang berlebihan, dan takutnya ini bisa kemudian bukan takut kepada Allah, tetapi takut karena pelanggaran dan bersembunyi dari Allah. Rasa sesal dan malu, ayat yang ke-10. Rasa sesal dan malu itu bukan ada dengan sendirinya, tetapi ketika Allah membimbing, mengarahkan, maka ini yang kita terima dari Tuhan. Ini yang kita lanjutkan dalam keluarga ketika mengalami kesalahan. Harus ditunjukkan sampai kemudian ada rasa sesal dan malu. Kekasih Kristus, ada yang menarik pada bagian ayat ini luar biasa. Bagaimana sikap pria seharusnya? Saya mulai dari keempat. Apa yang seharusnya dia lakukan? Dia harus menanggung dosanya sendiri. Tapi kadang bukan istri yang kau tempatkan di sisiku itu yang kemudian membuat aku berdosa. Saudara kekasih Kristus, apa yang Adam pertama lakukan? Apakah Adam mengakui dosanya? Enggak. Jadi yang pertama, kita tidak boleh tiru Adam yang pertama, ketika berdosa tidak mengakui. Berikutnya yang kedua, menyalahkan istri, tidak bertanggung jawab atas dosanya sendiri, tapi melemparkannya kepada kaum Hawa, istrinya, anak-anaknya. Istrinya apa yang kemudian terjadi? Karena melihat teladan suaminya, maka istrinya juga tidak akan mengakui dosanya, menyalahkan kepada ular yang menggodanya. Padahal, saudara ingat, delegasi kewenangan perintah Tuhan untuk menguasai taman dan jangan makan buah yang di tengah taman itu bukan kepada Hawa, tetapi kepada Adam. Sehingga Hawa tidak menerima dari Tuhan seperti itu. Dan dosanya adalah dosa Hawa karena Adam tidak mengingatkannya, karena Adam tidak bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Artinya, kalau ada kesalahan, kekeliruan di dalam keluarga di hadapan Tuhan, yang dipanggil adalah imamnya.
Ini konsekuensi. Di Sinode saya dipanggil, meskipun saya nggak bersalah. Di tempat ini Pak Pendeta Mike yang dipanggil Tuhan, Adam, di mana engkau? Saudara kekasih Kristus, Allah penuh kasih, Allah membimbing, Allah memberi kesempatan kepada kita. Di Kejadian pasal 3 yang ke-6b, yang tadi saya sampaikan bahwa delegasi kewenangan itu kepada Adam. Jadi persoalan yang ada di Kejadian pasal 3:6b itu adalah dosanya. Kira-kira Hawa itu sedang metik buah di tempat lain 3 kilo jaraknya, lalu suaminya nyangkul di ladang yang lain, atau seperti apa? Enggak. Bahwa Kejadian 3:6b itu istrinya melihat buah itu lalu mengambil, bukan gelap, diserahkan kepada suami yang di sebelah. Jadi dosa Adam adalah tidak mencegah istrinya berbuat dosa. Dosa kaum pria adalah membiarkan anak main HP, gadget, dan membiarkan anak-anak itu lebih banyak bergaul dengan dunia yang tidak sehat. Tidak memberi contoh teladan kehidupan yang benar bertanggung jawab, malah kemudian melakukan pembiaran. Ini adalah dosa pelanggaran yang tidak bertanggung jawab. Saudara kekasih Kristus, yang tidak meniru dosanya Adam, karena kita bukan hidup dari ayon atau kuasa Adam yang pertama, tapi Adam yang kedua. Kita dihisapkan ke dalam diri Kristus Tuhan yang berkorban. Untuk itu ayat yang ke-12, 13, dosa pria tidak mencegah mengingatkan istrinya. Dosa adalah bukan hanya melanggar firman Tuhan, tahu sebagai imam harus bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, tetapi tidak mendorong istri anaknya untuk beribadah kepada Tuhan, menjalin hubungan pribadi kepada Tuhan, tidak mengingatkan kepada anaknya untuk ibadah, tidak membuat mesbah dalam keluarga. Itu dosa kepada Allah, dosa kepada diri sendiri, dosa kepada sesama. Yakobus 4:17 dibunyikan begini: jadi jika seorang tahu berbuat baik, ia tidak melakukannya. Ini koma, ia berdosa, ia melanggar, dia dipanggil Tuhan. Dalam arti di mana fungsi? Untuk apa engkau diciptakan menjadi kepala keluarga di situ? Saudara kekasih Kristus, mari kita lebih lagi bertanggung jawab dalam keluarga untuk membawa keluarga kepada Tuhan. Bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri, bertanggung jawab terhadap dosa yang tidak dilakukan, tetapi dosa melakukan pembiaran. Berikut begini, mari kita masuk ke bagian kehidupan kita menarik hal ini. Bagaimana kebiasaan umat yang menyalahkan orang lain mengenai hal ini dapat nggak berubah kemudian sadar diri? Saya kira begini, lebih baik kita mendengar firman Tuhan sadar diri ketimbang Tuhan izinkan ada persoalan, permasalahan, kaki sudah ditarik, infus sudah kemana-mana, baru kemudian Tuhan aku sadar, Tuhan ampuni. Saudara, jangan sampai kejadian demikian. Lebih baik dengar firman kemudian sadar, karena ada dua kemungkinan. Baru sadar ketika diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang menyedihkan. Tuhan, hari ini saya belum sepenuhnya melakukan tugas imam, puji Tuhan. Tapi untuk selanjutnya apa? Ketika dengar firman Tuhan ini sadar, harus lakukan. Sadar diri. Apa yang Bapak Ibu Saudara pahami tentang tanggung jawab terhadap dosa kita keluarga? Sadar akan dosanya sendiri, tanggung jawab akan dosanya sendiri. Apakah sesuatu yang dahsyat? Enggak. Itu hal yang biasa. Itu yang lumrah yang harusnya dilakukan. Karena bagi kaum pria, bertanggung jawab terhadap dosa Hawa, dosa anak-anak. Jadi setiap malam beri ruang waktu kepada Tuhan. Sebelum tidur
berdoa, Tuhan ampuni istri anggota keluarga, jikalau mereka semua berbuat dosa kepadamu. Aku mengakui, aku bertanggung jawab, dan aku mau memberi yang terbaik, membawa keluarga datang kepada Tuhan. Tuhan, amin. Sikap pria seharusnya tanggung jawab bukan hanya dosanya sendiri, tetapi dosa anggota keluarga. Berikut yang kedua, jika ditanya, apa wujud kasih dan keadilan Allah itu dalam kehidupan kita, khususnya pasangan suami istri maupun saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-15, selaku imam, selaku nabi, selaku penjaga keluarga, selaku capa wanita pemberi kehidupan yang menyelenggarakan kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Jadi yang pertama menyadari, yang kedua sacrifice, mengorbankan diri, menjadi fasilitator, menjadi mediator, menghubungkan kembali. Ini lebih jelas lagi. Kaum bapak yang maksimal dalam tanggung jawabnya, karena gini, laki-laki itu jenis kelamin, nggak usah berusaha pengen jadi laki-laki, di KTP juga ditulis jenis kelamin laki-laki, udah. Tapi persoalannya berfungsi atau tidak. Saya tidak mengatakan soal biologis. Berfungsi menjadi imam, menghubungkan Allah kepada keluarga atau membawa keluarga kepada Allah, enggak. Kaum muslim, kaum bapak itu berdiri di depan ketika sholat, itu menjadi imam. Di Kristen juga saya kira simbol seperti itu lebih kepada praktek bagaimana memberi makan kepada istri anak. Kalau ada kesalahan dosa, yang bertanggung jawab menghubungkan. Saudara menjadi imam, itu menghubungkan, mendatangkan perkenanan Tuhan. Kalau kemudian hari ini renungan harian Allah itu menyertai kita, memberkati kita, kasih-Nya selama-lamanya dalam kehidupan kita menyertai, maka kemudian yang diharapkan kita kaum bapak membangun mesbah, membuat kembali rumah Tuhan, jangan dibiarkan reruntuhan. Juga membangun kembali gereja persekutuan kita, karena bisa jadi rumah kita dipapani dengan baik, tetapi rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Kaum bapak juga menjadi nabi, menyatakan kebenaran firman Tuhan, tahu tentang apa yang akan terjadi, maka kemudian memastikan anak-anak istri itu mewarisi apa yang dimiliki oleh suami, yaitu hubungan dengan Allah, kemudian mewariskan kekekalan itu dalam diri keluarga. Yang berikut, penjaga jiwa. Istrimu tidak cukup engkau kasih makan dan jaminan hidup yang kemudian kelihatan, karena ada banyak persoalan perceraian terjadi karena istri tidak pernah dikasih makan rohani, istri tidak pernah dijagai dengan doa, istri tidak pernah diarahkan melalui mesbah doa. Padahal Bapak Ibu kekasih Kristus, kemenangan di alam nyata didahului dengan kemenangan di alam roh, dengan doa, pujian, penyembahan, memastikan keluarga itu dilindungi oleh Tuhan, menerima penyertaan Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya Tuhan. Untuk kaum ibu atau kemudian saya sebut capa pemberi kehidupan, mari kita lihat Kejadian pasal 3 yang ke-20. Manusia memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semuanya. Apa ini artinya capa? Pemberi kehidupan. Bukan hanya ibu pertama di dunia yang melahirkan semua, yang memberikan kehidupan karena melahirkan keturunan wanita yang kemudian lahir Kristus bukan keturunan dari kaum bapak, tetapi Kristus pribadi Allah yang lahir dari wanita. Kalau kemudian ayat yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya atau keturunan Hawa akan meremukkan kepala.
Saudara, pemberi kehidupan, bahwa sesungguhnya kaum ibu diciptakan Tuhan lebih kuat dari kaum bapak secara emosional. Diciptakan lebih kuat karena menjadi penolong. Diciptakan Tuhan memberi kehidupan, menyelenggarakan kehidupan. Banyak hari-hari ini yang kaum wanita itu lebih taat, lebih disiplin di hadapan Tuhan, dan itu mempengaruhi suami dan anak-anak. Ini sesuatu yang dahsyat luar biasa. Ketika itu dilakukan, maka wujud kasih dan keadilan Allah itu nyata pada kaum Hawa, kaum Sama. Penggenapan kasih dan keadilan Allah ada dalam diri Kristus. Itu Kejadian 3 ayat ke-15. Saudara, izinkan saya bertanya, apa yang Bapak Ibu Saudara pahami dan sudah lakukan tentang penggenapan janji Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15? Saudara, ketika Allah menciptakan manusia dalam keadaan dua hal, bios dan zoe. Bios adalah kelihatannya hidup tetapi mati, seperti kemudian live streaming. Ketika kemudian listrik mati padam, tidak kelihatan. Jadi kelihatannya itu. Saya ingatkan yang suka nonton sinetron, nonton film, jangan baperan. Karena ketika mati listrik mati. Nah, jangan hidup kita menjadi seperti bios. Kelihatannya hidup, tapi sesungguhnya nggak ada hubungan dengan Allah. Saudara, Allah menciptakan dengan kondisi yang kedua adalah zoe. Zoe itu hubungan dengan Allah. Ketika Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, dia hanya memiliki bios. Jadi bios itu terpisah dengan Allah, nggak ada hubungan dengan Allah. Saudara, bisa jadi kehidupan kita ketika menyadari di hadapan Tuhan, jangan sampai kelihatannya hidup tapi sesungguhnya mati punya dengan Tuhan. Maka Tuhan Yesus dengan berkorban itu menawarkan zoe. Untuk itu selaku bapak dan selaku ibu, tentunya memastikan anak-anak tidak hanya kelihatannya hidup tapi mati, tetapi memiliki zoe, hubungan dengan Allah. Di dalam keluarga besar, di berayat kita, di marga kita masing-masing, harus menjadi orang yang memberi kehidupan kepada kehidupan lain. Berikut, bagaimana memastikan hidup menerima penggenapan janji Allah dalam Kristus Yesus Tuhan itu? Dengan taat, dengan tekun. Masa ini masa sulit, masa ini masa yang terbatas, masa ini banyak orang bisa meninggalkan Tuhan. Tapi masa ini juga penting karena keluarga menjadi unity, menjadi kesatuan. Kalau Pak Pendeta beserta majelis selalu memberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan sekarang giliran, Bapak Ibu lebih banyak di rumah dan membimbing anak-anak kepada Tuhan, anggota keluarga kepada Tuhan. Ini memastikan hidup menerima penggenapan janji Allah. Saudara, Bapak Ibu kekasih Kristus, apa pandangan Bapak Ibu Saudara tentang keadilan dan kasih Allah? Saya kira harus ada di dalam diri. Kalau keadilan dan kasih Allah itu wujudnya adalah Kristus berkorban, maka ketika keadilan dan Allah ada di dalam diri kita ikut Tuhan aja sederhana berkorban, minta maaf terhadap kesalahan yang tidak dibuat. Nggak bisa. Saudara, Tuhan Yesus salahnya apa? Nggak ada. Lalu apakah Tuhan Yesus minta maaf? Bukan hanya kemudian memohonkan ampun, tetapi Tuhan Yesus berkorban. Ini yang dahsyat dalam kehidupan kita, tidak bersih tegang meskipun direndahkan, digunting dalam lipatan, dijelekkan, dihancurkan. Biar aku yang menderita, asal kau mulia. Biar aku miskin telanjang, tetapi kalian kaya. Saudara melakukan itu, mengambil posisi yang paling tinggi. Majelis Jemaat GKO Sikunir yang akan berakhir masa periodenya dan akan diangkat, engkaulah yang mengambil keputusan karena dipilih Tuhan, maka mengambil keputusan yang paling tinggi. Seorang hamba Tuhan demikian mengikut Kristus, pelayanan yang dahsyat itu tidak akan terjadi tanpa luka yang besar. Tuhan Yesus menganga lukanya di mana-mana, dan penderitaan hebat itu tidak terbayangkan. Dan hari ini Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita, tidak ada pelayanmu yang hebat ketika engkau melukai orang lain. Tidak ada pelayanmu yang hebat tanpa luka yang besar. Kaum ibu yang mencintai suami sampai berdarah-darah,
terluka adalah melakukan untuk Tuhan. Seorang suami yang menaruh lehernya bagi istri dan anak-anaknya untuk terus mengalami Tuhan adalah kehidupan seorang pria masih. Saudara kekasih Kristus, dua hal yang kita telah ketok palu bersama-sama ketika ada pertanyaan, apa wujud kasih dan keadilan Allah dalam diri? Yang pertama, bertanggung jawab atas pelanggaran diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, kemudian selaku capa pemberi kehidupan, selaku imam, nabi, penjaga jiwa di dalam keluarga. Saudara kekasih Kristus yang telah mendengar firman Tuhan ini bersama-sama mendaki jalan mulia. Amin. Mari kita mengaminkan bagian firman Tuhan yang bersama kita telah dengar dengan kembali memuji Tuhan dari Hidup Jemaat 400 baitnya yang kedua. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan tegap gelap dan sebagainya ya. Ku tidak mau menetap. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Mari kita doakan firman Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Menjadi hamba adalah memposisikan diri tinggi di hadapan Tuhan. Tidak ada posisi yang lebih tinggi di dalam dunia ini yang Tuhan pilih kecuali menjadi hamba. Setiap kami, baik majelis jemaat maupun kepala keluarga dan setiap kami yang mengambil keputusan untuk menjadi terbesar dengan menjadi hamba. Terima kasih ya Tuhan, kami mendengar firman-Mu sehingga ketika ada pertanyaan dalam diri ini bagaimana wujud kasih dan keadilan Allah, adalah kami menjadi fasilitator, menjadi mediator yang menghubungkan kembali diri dan keluarga kepada Tuhan dan mendatangkan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Di masa PPKM ini, kami selaku kepala keluarga bertanggung jawab agar kami mengalami unity dalam keluarga. Kamilah yang bertugas bukan hanya Bapak Ibu Majelis, tetapi dalam keluarga. Kami harus buat mesbah doa. Kami harus bersama melakukan pujian penyembahan. Karena sisa waktu kehidupan kami desain Allah itu agar kami mendaki jalan mulia. Kami doakan PPKM akan berakhir, hal yang mustahil menjadi nyata. COVID ini berlalu dan kami doakan agar itu lenyap, atau sekiranya mungkin cara Tuhan membuat setiap kami mengalami imunitas kekebalan dengan hati yang gembira, dengan sukacita percaya kepada Tuhan, tidak sembunyi, tidak jauh dari Tuhan. Kami memiliki iman yang kuat, maka kami memiliki kekebalan dalam virus COVID-19 ini sehingga kami mengalami situasi ini. Saudara-saudara kami yang mendahului, yang telah dipanggil Tuhan melalui sakit penyakit juga terpapar COVID-19, kami yakin dan percaya kematian hanya berpindah ke tempat dan cara Tuhan itu ajaib, karena bagi orang percaya bahwa kehidupan kekal telah disediakan. Bapak, kami mengucap syukur untuk kegiatan sepekan kategorial, baik pelpri, wanita, kebagian rumah tangga, sekolah minggu dan remaja, buat pelihara di seluruh GKO se-Indonesia.
khususnya di GKU Taman Sikunir Indah dalam masa persiapan untuk peneguhan majelis Tuhan yang telah ditentukan timbang dan kemudian akan segera teguhkan habiskan. Seluruh keluarga membantu mendukung dalam kegerakan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah menerima doa kami, dan doa ini hanya dijawab oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, sebelum kita akhiri ibadah ini, diberi kesempatan dari Tuhan bagi kita memberi persembahan. Untuk itu kita akan memberi persembahan. Kita menyanyi satu bait dari Kidung Jemaat 302. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. 1 dan 2 ya. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapak Ibu kita berdoa. Memberi persembahan adalah sesuatu yang tidak patut dan tidak layak kami lakukan. Tetapi karena Kristus yang telah memberi dirinya, yang memberikan keadilan dan kasih Allah di dalam dirinya, melayakkan kami untuk memberi persembahan. Maka memberi persembahan adalah ucapan syukur karena kami dilayakkan Tuhan dan persembahan kami diterima oleh Tuhan. Mengucap syukur setiap kami yang mengulurkan persembahan dalam ibadah ini yang selanjutnya akan diserahkan kepada Tuhan di rumah perbendaharaan Tuhan, yaitu di gereja. Kiranya persembahan kami dalam kegiatan kategorial ibadah-ibadah yang lain adalah mentransfer sesuatu yang duniawi menjadi bernilai kekal di dalam Tuhan. Biarlah kami senantiasa terpelihara, karena sungguh persembahan menjagai harta benda kami dan melimpahkan karena menyerahkan dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dapat memberi persembahan sukarela ini. Dalam Kristus Tuhan kami menerima doa. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita akan menutup kebaktian rumah tangga malam hari ini. Kidung Jemaat 413. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bait yang ketiga. Sampai akhir hidupku, dan apa yang seterusnya. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup bergerak, agar jangan ku sesat.
yang telah mendengar firman Tuhan dan mengambil keputusan untuk nyata kasih dan keadilan Allah dalam kehidupan kita bersama dengan menjadi fasilitator media. Bukan hanya mengakui bertanggung jawab atas dosanya sendiri, tapi seluruh keluarga, dan menghubungkan kembali dengan Allah sehingga hidup terpelihara sempurna, tubuh, jiwa, roh kita di dalam Tuhan, agar jadi firman Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan Kristus Yesus yang mengorbankan diri bentuk wujud keadilan dan kasih Allah, memberikan kuasa darah, kuasa kebangkitan, memastikan terselenggaranya kehidupanmu di dunia ini dan selama-lamanya dengan Allah. Oleh Roh Kudus Allah yang menjadi jaminan kekal, yang memberi kekuatan engkau di tengah kemustahilan penderitaan keterbatasan, dan memastikan engkau melaksanakan firman Tuhan, menjadi jaminan pasti keselamatan. Maka kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan dari Kristus Yesus dan pendiaman Roh Kudus ada dalam kehidupan pribadimu, di pekerjaan pelayanan keluarga rumah tanggamu, kapanpun dimanapun kau ada, menerima berkat untuk menjadi berkat kehidupan lainnya. Maka berkat itu kau terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali dan bersatu. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap jaga